Jadi Pak Jokowi itu selalu keliru karena Gini rasio kita memburuk di bidang pertanahan, di bidang ekonomi, di segala hal. Lalu Jokowi disalahkan, nggak boleh. Jokowi cuma menerima akibat dari keputusan-keputusan masa lalu, bukan Jokowi pelakunya. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Memang bukan di era dia dimulai, tapi akumulasinya dinikmati oleh era Pak Jokowi. Sekarang saya tuduh. Iya, saya tuduh. Anda sudah menuduh. Karena itu saya mau terangkan tuduhan saya. Di mana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan. Ya, di mana? Diam saya terangkan. Cara apa? Iya, diam aja saya terangkan ya. Ya, cara apa? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya. mana langsung? Saya akan terangkan Ya. Tuan Besar. Sebentar. Bung Adian. Kemarin disinggung ini Bung Rocky oleh Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, di depan Presiden langsung. Pak Jokowi mungkin tersinggung karena ditegur oleh MUI. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Sebut aja siapa menteri-menteri utama di kabinet yang nggak punya tanah. Kemudian cuma menggerutu terus tanpa memberikan solusi. Itu bukan oposisi yang membangun. Itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Dan karena itu jangan tersinggung karena orang tahu bahwa Pak Jokowi lalu akumulasinya dapat dari mana. Saya mau tanya, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Itu juga yang berkaitan dengan keinginan untuk memperpanjang periode, menambah 3 periode kepemimpinan Pak Jokowi. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Kenapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya. Nah, ini kan ibarat mendulang air memercik ke wajah sendiri. Meski sempat mendapat sorotan dari politisi, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Ya 10-an lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu gampangnya. Lalu mulai diterap, didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Datanya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menghadiri acara yang sama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua, dan kedua-duanya memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan atau Gini rasio di era Jokowi memang menurun.
Dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat, kini sudah berada di posisi 0,39. Namun dia melontarkan kritik, bahkan ketimpangan di bidang pertahanan masih sangat dalam jurangnya. Dia menyebut saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia. Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan. 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99%, itu hanya menguasai 40% lahan yang ada di negeri ini, tuturnya. Setelah Anwar Abbas, giliran Joko Widodo memberikan pidato. Jokowi yang telah disiapkan bahan pidato beberapa lembar kertas, tidak membacakannya dan lebih memilih untuk menjawab kritikan Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Ya harus saya jawab, Pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Harus saya jawab, tegasnya. Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria. Pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang, baik dalam bentuk HGU maupun HGB, namun ditelantarkan. Mungkin insya Allah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain, ucapnya. Targetnya mencapai 12 hektar, sedangkan hingga saat ini sudah mencapai 4,3 juta hektar yang akan dibagikan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menuturkan akan membagikan lahan hingga puluhan hektar. Pemberian lahan juga pernah ia sampaikan saat pertemuan Persis di Bandung lalu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi hektar, 50.000 hektar. Silahkan datang ke saya. Nanti bisa diantar Pak Anwar Abbas, kata Jokowi. Akan tetapi, pemberian tanah tersebut tidak secara cuma-cuma. Jokowi mensyaratkan harus ada tujuan yang jelas, penggunaan lahan tersebut untuk apa, dan sebagainya. Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu akan saya berikan, imbuhnya. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Selain tujuan jelas, Jokowi juga mengatakan syaratnya tidak boleh menentukan lokasi lahan. Lahan yang akan diberikan, tapi yang menentukan lokasi adalah dirinya sendiri. Silahkan untuk apa, tapi jangan menunjuk, Pak, saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000, ya saya berikan, nih ada di Sumatera. Oh 50.000, saya ada nih di Kalimantan, silakan.
dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasi yang jelas, paparnya. Jokowi mengatakan akan berusaha untuk memberikan kebutuhan lahan tersebut, akan tetapi jika benar-benar berminat harus memenuhi syarat yang ditentukan. Saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah, karena saya punya banyak lahan. Stok saya banyak, tapi nggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas, sambungnya. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan kalau saya ini salah, itu kesalahan saya, bukan kesalahan Majelis Ulama Indonesia ya. Sementara jumlah usaha mikro dan ultra mikro besarnya adalah 98,68%, dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultra mikro, memang banyak yang nggak tahu. Tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang.